Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Salam. Bagaimana kabar? Kita bersyukur, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan judul perenungan kita, Experiencing Light in the Darkness Moment. Saya tidak tahu apakah saudara ada di Jakarta pada tahun 2019, sekitar bulan Agustus. Tepatnya pada hari Minggu 4 Agustus 2019 ketika semua gereja sedang sedang menikmati kebaktian Minggu seperti biasanya. Tiba-tiba Bapak Ibu dan Saudara terjadi blackout di Jakarta. Dan blackout itu atau terputusnya aliran listrik bukan hanya dialami oleh orang Jakarta Bapak Ibu dan Saudara, tetapi ada beberapa daerah yang mengalaminya seperti Banten dan juga Jawa Barat. Di beberapa daerah di sekitaran Jakarta pada waktu itu ada yang mengalami blackout itu sekitar hampir 18 jam. Nah, persoalannya saudara, kalau sebagai orang normal Jakarta, kita itu tidak adanya listrik sama artinya kita kehilangan kenyamanan, bukan? Saudara, kalau hidup di Jakarta, kita di rumah sendiri itu bisa 24 jam AC non-stop. Ada yang melakukan itu di Sydney. Melakukan itu di Sydney berarti saudara akan miskin setelah itu. Kita keluar rumah saudara dan kita naik mobil tentunya AC. Saudara sampai di kantor tentunya AC. Bahkan dimanapun kita berada, kita hanya bisa merasakan udara di luar AC itu adalah ketika kita jalan pagi di dalam kompleks. Nah, ketika listrik mati saudara pada hari Minggu itu, satu-satunya harapan orang Jakarta adalah apa? Apa? Mall, betul sekali. Oh, saudara benar-benar menikmati hidup sebagai orang Jakarta berarti. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, karena di gereja tempat saya pelayanan dulu di Jakarta itu kami ada 4 kali kebaktian dan setelah selesai kebaktian sore, ya seperti orang normalnya Jakarta setelah selesai kebaktian sore listrik belum nyala saudara, maka satu-satunya cara untuk menikmati kenyamanan adalah pergi ke mall. Jadi kami pergi ke mall Lipo Mall Puri Indah Bapak Ibu dan Saudara. Dan keadaan itu kontras sekali. Apa yang terjadi di luar mall dengan apa yang terjadi di dalam mall. Di dalam mall itu lampu masih nyala saudara karena mall punya genset dan kemudian orang masih bisa menikmati AC, orang bisa menikmati makanan dengan enak karena AC-nya saudara. Lalu saya dan istri itu memutuskan, oke, apa yang harus kita lakukan untuk tahan-tahan sebentar. Tahan-tahan sebentar itu artinya kita sebisa mungkin, selama mungkin sampai mall tutup baru kita pulang. Lalu apa yang kami lakukan saudara? Setelah selesai kebaktian kami makan di mall. Kemudian seperti ya jalan-jalan keliling mall untuk tahan-tahan sebentar. Tapi kan tidak selamanya kita makan terus, tidak selamanya kita jalan terus ya. Maka pada malam itu kami memutuskan untuk nonton di bioskop. Untungnya saudara, bioskop di Jakarta lebih enak daripada bioskop di Australia. Nyaman. Saya tidak tahu filmnya waktu itu apa saudara, tapi yang pasti udahlah apapun filmnya yang penting kita tidak kepanasan. Tapi kan tidak selamanya ada di mall kan saudara, mesti pulang. Apa yang ingin saya ceritakan dari kisah ini? Kehidupan kita itu seperti ini bukan setiap hari. Dalam masa-masa hidup kita ada kalanya masa-masa gelap itu datang bukan? Ada kalanya masa-masa kegelapan itu datang tiba-tiba dan kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Ada waktunya di mana perjalanan kita seperti tidak menyediakan kenyamanan hidup sama sekali. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba persoalan di dalam keluarga muncul begitu saja, tiba-tiba persoalan di dalam pekerjaan muncul begitu saja. Awalnya hidup itu begitu lancar, begitu nikmat, begitu nyaman. Hidup dengan penuh kedamaian, hidup dengan penuh kelancaran. Tiba-tiba di tengah jalan segala sesuatu itu berantakan. Seperti tidak ada harapan saudara. Tiba-tiba itu persoalan tidak pernah selesai dalam hidup kita.
Bahkan kalau kita melihat perjalanan hidup kita, saudara, persoalan yang satu hampir beres. Tiba-tiba persoalan lain datang kembali dan membuat semuanya berantakan. Di tengah-tengah persoalan seperti itu, saudara, kemanakah saya dan saudara mengadu? Kemanakah saya dan saudara datang berharap dan memperoleh kekuatan? Kemanakah saya dan saudara bersandar dan berharap bahwa ada titik terang dari setiap hal yang kita alami itu? Saudara, kembali ke cerita saya tadi di awal. Setelah berjam-jam, saudara, mal di Jakarta itu tutup jam 10. Tidak seperti di Australia, mal tutup jam berapa? Jam 5, berarti sering ke mal ya. Setelah berjam-jam di Lipo Mall Puri Indah, saudara, harus pulang. Nggak mungkin tinggal di mall. Kami harus pulang. Setelah selesai nonton dengan berat hati, saudara, kami harus pulang ke rumah. Apapun keadaan rumahnya, harus apa? Pulang. Harus pulang ke rumah. Tapi puji Tuhan, sesampai di rumah Bapak Ibu dan Saudara, listrik ternyata sudah nyala. Dan kami bisa menikmati malam itu dengan tidur nyaman, saudara. Tapi bagi sebagian orang di Jakarta, masih ada di dalam masa-masa kegelapan itu, blackout. Ketika kegelapan dalam hidup saya dan saudara itu terjadi, apa yang saudara lakukan? Saudara mau pulang kemana? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Yesaya yang kita baca hari ini, Yesaya mengungkapkan sesuatu yang luar biasa bagi orang percaya, bagi umatnya pada waktu itu. Yesaya mengungkapkan bahwa Allah itu menghadirkan dirinya sendiri sebagai terang dan harapan bagi umatnya di tengah-tengah kegelapan. Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa Allah akan menyatakan diri sebagai terang dan harapan bagi umatnya yang sedang ada di dalam masa-masa kegelapan. Kegelapan hidup seperti yang dialami orang percaya saat ini terjadi pada bagian yang kita baca hari ini. Apa yang terjadi dengan hidupmu, apa yang terjadi dengan hidupku pernah dialami oleh umat Allah pada zaman dulu, saudara. Dan ketika Yesaya sedang menyampaikan nubuatan ini, kehidupan Israel sedang ada di titik terendah hidup mereka. Mereka sedang ada di titik terendah baik secara pribadi maupun secara komunal, secara satu bangsa. Mari coba kita lihat, saudara, apa yang terjadi sebenarnya di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Yesaya 8 ayat 23 dikatakan, namun tidak ada lagi kesuraman. Dia memberikan hint kata di sana, saudara. Ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Yang kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Di kemudian hari ia memegahkan jalur laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dalam bagian ini, saudara, secara tidak langsung Yesaya sedang menyingkapkan kondisi bangsa Israel yang sedang ada di masa-masa kegelapan mereka. Dan tentunya ini terjadi bukan karena tiba-tiba, saudara, sebenarnya. Ini tentunya terjadi karena kedegilan hati umat Allah, yaitu orang Israel, melawan Allah. Sehingga Allah membiarkan mereka dengan menghadirkan bangsa asing, bangsa Asyur dalam konteks ini, untuk menindas dan untuk menawan mereka. Dan hukuman Allah itu begitu menyengsarakan, begitu menyusahkan umat Allah, orang Israel. Lalu apa yang terjadi dalam konteks itu, Bapak, Ibu dan Saudara? Dan seberapa dalam bangsa Israel merasakan kegelapan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya melihat pada Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6, kita tidak melihat apa yang terjadi di sana. Tapi kalau kita kembali dalam konteks sejarah, Bapak, Ibu dan Saudara, kembali pada 2 Raja-Raja 15 ayat 29, di sana dikatakan pada zaman Pekah
Raja Israel. Nah, Raja PK ini saudara-saudara, kalau saudara mau melihat deskripsinya seperti apa, saudara bisa pergi ke 2 Raja-Raja 15 ayat 24, dikatakan di sana bahwa Raja PK melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan melakukan dan melanjutkan dosa-dosa Yerobeam. Apa itu dosa-dosa Yerobeam? Saudara pergi ke 1 Raja-Raja 14 ayat 9. Semoga saudara ingat. Kalau nggak ingat nanti tanya saya kembali ya. Apa yang terjadi pada zaman PK saudara? Pada zaman PK datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, merebut Iyon, merebut Abel Bet Maaka, Yenoah, Kedes, dan Hazor, Gilead, dan Galilea, serta seluruh Naftali. Ini kurang lebih tempat dia merebut saudara. Dan perebutan ini saudara, sekaligus pembuangan ini menimbulkan kesengsaraan yang hebat di antara umat Allah. Dalam istilah Yesaya dia memakai kata suram dan terhimpit. Saudara pernah kejepit gak? Saudara tangan ini pernah kejepit gak? Sakit? Sakit. Dan itu yang dialami oleh umat Allah, terhimpit, sakit sekali. Bahkan dikatakan dia suram sekali. Seperti apa sih keadaan suram saudara? Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung di Port Arthur Historical Site. Saudara ada yang pernah pergi ke sana? Saudara mungkin akan relate dengan cerita ini. Tempat ini saudara adalah tempat bersejarah yang dulunya terkenal sekali karena penjaranya. Bukan terkenal karena makanannya enak saudara, bukan. Terkenal karena penjaranya. Salah satu pengalaman yang paling membekas untuk saya ketika mengunjungi site ini saudara adalah ketika saya memutuskan untuk pergi ke punishment room. Ada yang pernah pergi ke sana saudara? Punishment room itu saudara ruang yang terkenal angker dan suram karena itu tempat ditaruh orang-orang yang paling nakal di dalam penjara. Ketika masuk ke dalam ruangan itu, saya itu berusaha beradaptasi karena ruangan itu sangat gelap saudara. Bahkan dia cuma kasih sedikit pencahayaan di dalam ruangan itu. Tapi pada masa itu tentunya tidak ada cahaya sama sekali. Dan saya mencoba beradaptasi saudara supaya bisa melihat apa sih yang ada di dalam ruangan itu. Dan benar-benar tidak kelihatan apa-apa. Dan ruangan itu saudara seolah-olah menceritakan sejarah penderitaan yang masih membekas di dinding-dinding punishment room itu. Perasaan ketika masuk ke dalam ruangan itu saudara sangat tidak nyaman karena gelap. Tapi kalau saudara benar-benar mencoba menikmati feel-nya saudara, itu benar-benar berat sekali. Seperti kayak apalagi di ruangan itu dia memberikan suara-suara yang mengingatkan kita pada suara-suara pada masa itu ketika orang dihukum di dalam ruangan yang paling gelap itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah keadaan orang Israel. Ada di ruang yang sangat gelap, yang bahkan melihat cahaya pun itu seperti hampir mustahil saudara. Mereka dipenuhi penderitaan, mereka dipenuhi oleh ketidakadilan karena berada di tanah pembuangan. Dan di tengah-tengah keadaan yang adalah hukuman Allah itu, Allah tidak membiarkan mereka berada dalam keadaan itu sepanjang perjalanan mereka. Dan kemudian Allah melalui Yesaya menjanjikan lembaran baru dengan memberikan pengharapan kepada mereka. Di tengah-tengah keadaan itu, Allah melalui Yesaya mengatakan bahwa orang Israel tidak akan selamanya ada di dalam kegelapan itu. Tidak selamanya akan terhimpit, tidak selamanya akan suram. Di depan ada terang besar, itu yang dikatakan di dalam ayat 1 pasal 9. Yang melampaui segala kegelapan yang mereka sedang alami. Tapi kan pertanyaannya, kapan ini terwujud? Kapan ini akan terjadi? Dan dengan cara apa Allah memberikan pembebasan itu? Dan jika harus menunggu, berapa lama menunggu?
Itu kan persoalan yang terjadi dalam konteks ini. Sudah dikasih harapan, jangan-jangan ini harapan palsu. Kalau istilah anak muda sekarang itu saudara, PHP. Apa itu PHP? Oh berarti saudara nggak muda. PHP itu pemberi harapan palsu. Ada yang digituin sama gebetan, udah janji-janji mau pergi jalan-jalan ke Sydney Harbour Bridge, tapi perginya kemana? Ke Kingsford. Nah, itu harapan palsu saudara. Nah ini persoalan yang terjadi di dalam konteks ini. Kapan ini terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama penantian ini, orang Israel hidup di dalam ketidaknyamanan. Dan penantian ini bukan hal yang gampang. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu, Allah tidak pernah abai. Ini menjadi bagian untuk kita hari ini. Kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu, kalau Allah sudah mengatakan sesuatu, akan memberikan harapan kepada umatnya. Allah tidak pernah abai dan lalai pada janjinya. Amin saudara. Allah tidak pernah lalai dan abai pada janjinya. Janji Allah layak dipegang oleh orang percaya hari ini. Kenapa? Oleh karena apa yang sudah dikatakan oleh Allah itu sudah terbukti di dalam perjalanan sejarah manusia. Bahkan di dalam hidup saudara hari ini, di dalam perjalanan saudara hari ini, sadar tidak sadar, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita terjadi dalam hidup kita, sedang terjadi dalam hidup kita, dan akan terjadi di dalam perjalanan kita. Persoalannya adalah saudara mau setia kepada Tuhan di dalam proses penantian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat konteks pembebasan yang sangat dibutuhkan oleh orang Israel, tekanan yang mereka alami itu tidak mungkin ditahan. Dan kalau saya pikir saudara, harus segera diselesaikan pada saat itu. Nah saudara, kalau kita kembali pada cerita tadi di awal, saya katakan bahwa kondisi ini terjadi pada masa PK. Maka kalau kita melihat kembali pada perjalanan sejarah, peristiwa itu terjadi pada tahun 752 sampai 732 Masehi. Masa pemerintahan PK. Dan kemudian 30 tahun kemudian Allah berjanji melalui Yesaya sekitar tahun 700-an saudara sebelum Masehi. Artinya orang Israel itu sudah menderita 30 tahun. Bayangkan saudara, sudah menderita 30 tahun, maka harus benar-benar dilepaskan. Artinya tidak mungkin menunggu lagi 30 tahun. Saudara pernah menderita 30 tahun? Tidak gampang saudara menderita 30 tahun. Lalu apakah Allah itu membiarkan umatnya begitu saja terhimpit oleh keadaan ini? Tentunya tidak saudara. Kenapa? Karena Allah itu setia pada janjinya. Kalau dia sudah katakan, dia setia pada janjinya. Kalau kita lihat konteks Yesaya, mungkin kita pikir, oke, orang Israel tunggu saja sampai Yesus datang. Karena dia the real Messiah. Tapi bagi Israel pada saat itu enggak mungkin karena terlalu jauh. Penderitaan ini terlalu berat. Jadi siapa yang Allah kirim untuk membebaskan Israel di certain point itu saudara? Siapa yang Allah pakai untuk membebaskan orang-orang Israel, umat Allah di dalam konteks mereka pada saat itu? Karena Yesus masih terlalu jauh di sana. Merujuk pada nubuatan lanjutan saudara, tentang penyelamatan Allah terhadap Israel. Nanti pulang ke rumah, saudara coba lihat Yesaya dari 40 sampai 66. Bagian kedua itu ditulis pada tahun 681 sebelum Masehi. Jadi sekitar 20 sampai 30 tahun kemudian. Dan di sana khususnya di Yesaya 45 ayat 1, Yesaya mengatakan begini, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja dan seterusnya. Ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores demi keadilan, dan segala jalan akan kuratakan.
Dialah yang membangun kotaku dan melepaskan umatku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini menjadi referensi yang kuat bahwa Allah akan membebaskan orang Israel dari seseorang. Yang artinya apa yang diungkapkan oleh Yesaya pada pasal 8:23 sampai 9 ayat 1 bukan hanya sekedar janji yang diungkapkan oleh Allah dengan sembarangan. Bukan hanya sekedar ucapan yang dilakukan oleh Allah tanpa ia tepati. Tapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Kapan janji Allah itu benar-benar ditepati? Kalau kita melihat perjalanan sejarah Bapak Ibu dan Saudara, maka pada tahun 590 sampai 529 itu adalah masa di mana orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Kalau saudara melihat di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 23, di sana dikatakan bahwa beginilah perintah Kores. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yesaya pada pasal 8:23, apa yang dikatakan oleh Yesaya pada pasal 45 ayat 1 dan 13 diungkapkan kembali pada 2 Tawarikh 36 ayat 23. Mungkin saudara bertanya, kok kayak Alkitab kita itu tidak urutan? Saudara, Tawarikh itu ditulis lebih late, saudara. Jadi ditulis dulu Yesaya, lalu kemudian baru nanti Tawarikh, dan kemudian ada Esra dan teman-temannya. 2 Tawarikh 36 ayat 23. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat Allah? Siapa itu umat Allah? Orang Israel yang tadi terhimpit, saudara. Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Dan hal yang sama Bapak Ibu dan Saudara dikutip di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Oleh karena itu kita bisa simpulkan apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah sesuatu yang pasti dan akan terjadi. Yang artinya saudara, kalau saudara ada di dalam pengharapan akan Allah, berharap kepada Allah itu tidak pernah sia-sia. Amin saudara. Berharap kepada Allah yang hidup, yang setia pada janjinya, tidak pernah sia-sia. Bersandar pada janji Allah, memberikan kekuatan. Kenapa? Karena kita tahu Dia pasti akan mewujudkannya. Dan kita tahu bahwa Allah punya segala cara yang kita tidak bisa duga untuk mendatangkan keselamatan pada umatnya. Dan Ia memiliki waktu yang bukan waktu kita untuk mendatangkan pembebasan bagi umatnya. Dan inilah yang terjadi di dalam perjalanan sejarah Israel. Ketika Yesaya mengatakan sesuatu, mereka kan berharap-harap cemas jadi apa enggak. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, Tuhan punya orang, Tuhan punya jalan yang tidak pernah diduga oleh umat Allah. Siapa yang pernah duga bahwa yang melakukan itu adalah Kores? Tidak pernah, saudara. Persoalan kita menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan adalah bagaimana cara kita hidup dalam pengharapan. Ketika saudara mengerti janji Allah, ketika saudara berjalan di dalam janji Allah, seperti apa hidup saudara? Seperti apakah saya? Apakah semakin hari berharap kepada Tuhan, semakin stick dengan Tuhan, atau justru semakin saya berharap kepada Tuhan, semakin lama semakin lepas daripada Tuhan? Dan kita bersyukur kepada Tuhan di Ibrani 6 ayat 19. Dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan pada Allah itu seperti sauh yang jauh ditancapkan oleh kapal. Ada yang menarik saudara dari sauh. Ada orang kapal di sini saudara. Ada yang punya kapal. Saudara,
ilmu fisikanya sau itu menarik. Saudara, kalau seandainya nanti suatu saat saudara bekerja di kapal, saudara tukang sau, ketika sau itu dibuang ke dalam laut, lalu menancap ke pasir. Yang menarik saudara, sau itu tidak akan pernah tertancap kalau kapalnya tidak goyang. Sau itu tidak akan pernah tertancap dengan kuat kalau kapal di atasnya itu tidak digoyang oleh gelombang. Saudara nanti cari tahu banyak videonya di YouTube saudara. Tapi ketika kapal itu digoyang dengan keras, ketika kapal itu diombang-ambing oleh gelombang laut, semakin kapal itu diombang, semakin sau itu tertancap ke pasir dan semakin kapal itu tidak bergeser di tempatnya. Itulah sau, dan ini yang dimaksudkan oleh apa? Oleh Yesaya. Ketika engkau berjalan, berharaplah kepada Tuhan. Sekalipun hidupmu itu begitu gelap, sekalipun hidupmu itu penuh dengan penderitaan, berharaplah kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan itu semakin lama, semakin membuat engkau tertancap kepada Allah. Pengharapan pada Allah itu seperti sau, semakin besar gelombang kehidupan, semakin terhimpit dan suram kehidupan ini, semakin sulit penderitaan dalam hidup ini. Tapi hidup kita dalam pengharapan semakin tertancap kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi jangan pernah khawatir terhadap segala sesuatu. Saudara, siapa yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Oh enggak, udah kuat semua. Siapa yang berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Kita berdoa bukan? Tuhan berikan aku kekuatan dong. Pertanyaannya, gimana saudara merasakan kekuatan itu kalau saudara tidak pernah lemah? Kelemahan kita adalah ruang yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kekuatannya di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini pembebasan yang dilakukan oleh Allah di dalam konteks Israel. Sekalipun pembebasan bagi Israel itu telah dinyatakan oleh Kores, namun yang dijanjikan Allah tidak hanya sekedar pembebasan yang terjadi pada masa itu. Yang dilakukan oleh Kores, saudara, adalah foreshadowing dari apa yang dijanjikan yang seharusnya terjadi. Ada 4 alasan mengapa bukan Kores yang dimaksudkan secara sempurna di ayat ini saudara. Pertama, karena Kores itu ada batasan waktunya. Kores itu kan manusia biasa. Kebebasan yang dia berikan tidak sempurna, sedangkan yang dijanjikan di dalam Yesaya, coba perhatikan dalam ayat 6 saudara, adalah damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Keadilan dan kebenaran selama-lamanya. Siapa yang punya itu? Gak mungkin Kores. Maka tidak mungkin dia yang akan memenuhi janji Allah ini. Karena kenapa? Kores tidak memiliki identitas seperti yang dimaksudkan oleh Yesaya. Yang kedua saudara, kalau memperhatikan lagi ayat 6, di sana dikatakan bahwa yang akan dijanjikan ini, yang dijanjikan ini adalah keturunan dari Daud. Dan Kores bukan orang Israel. Dia adalah raja Persia, dia adalah orang Persia. Artinya bahwa tidak mungkin Kores yang memenuhi secara sempurna apa yang dijanjikan oleh Yesaya. Harus ada orang yang sempurna. Yang ketiga saudara, janji tentang sukacita seperti waktu panen, pada waktu membagi-bagi jarahan, tidak terpenuhi secara sempurna. Kenapa? Karena Kores tidak bisa memberikan secara sempurna apa sukacita itu. Sedangkan yang akan datang, orang yang dijanjikan akan datang, adalah orang atau pribadi yang memberikan sukacita dengan sempurna. Yang keempat alasannya saudara, pembebasan yang dilakukan di bagian ini adalah pembebasan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Kenapa saudara? Menariknya Yesaya memakai istilah Midian di sana, kekalahan Midian. Mari kita uji kemampuan kita tentang Alkitab. Apa yang terjadi
di Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Yang bisa jawab satu orang saja, dapat kopi dari saya setelah ini. Jangan Pak Ucok lagi yang sudah pernah dapat. Apa yang terjadi di dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7? Om, mereka nggak baca Alkitab, Om. Saudara, dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7, itu adalah kisah kekalahan Midian. Midian itu adalah bangsa yang menjajah, yang mengokupai orang Israel, saudara. Dan menariknya adalah ketika Gideon memimpin pasukan Israel, awalnya dia membawa pasukan 22.000. Tapi Tuhan bilang, enggak, no. Terlalu banyak pasukan kamu, Gideon. Kamu harus uji lagi. Maka setelah diseleksi, saudara, ada 10.000 pasukan. Lalu kemudian saudara, Tuhan bilang, oh, tidak. Kayaknya terlalu banyak 10.000 pasukan. Lalu disuruh lagi dengan tes minum air di sungai, saudara. Ada yang minum ambil pakai tangan, ada yang minum langsung pakai mulut. Lalu dipilihlah, terjadi 300 orang. Kayak film 300, saudara. Lalu setelah itu mereka harus berangkat untuk melakukan perang. Apakah bangsa Israel atau apakah pasukan 300 ini melakukan peperangan seperti yang dilakukan bangsa-bangsa lain? Tidak. Mereka cuma meniupkan semacam trompet, saudara, lalu memecahkan kendi. Perang macam apa itu, saudara? Tapi di saat itu, bangsa Midian lari, bahkan mereka dikalahkan hanya dengan trompet itu dan kendi yang dipecahkan. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Allah? Maka Yesaya memakai peristiwa itu untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi di depan ini bukan terjadi karena Kores atau terjadi karena manusia, tapi ini pure perbuatan Allah bagi umatnya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nubuatan Yesaya kita mengerti bahwa ada orang yang spesial yang tidak bisa digantikan oleh Kores yang memiliki keterbatasan. Kalau saudara melihat identitas yang dimiliki oleh orang yang dijanjikan itu, saudara di ayat 5 itu dan ayat 6 sungguh-sungguh memberikan penjelasan kepada kita bahwa ini bukan pribadi sembarangan. Kenapa? Di sana dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Apa itu penasehat ajaib, saudara? Kalau saudara ikut kedub dalam minggu ini, apa itu penasehat ajaib? Belum ikut kedub juga. Ya, tahun depan ikut, saudara ya. Penasehat ajaib itu, dia tidak butuh orang untuk menasehatin dia. Dia justru yang memberikan pikiran yang baik kepada orang. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa artinya, saudara? Ini adalah manusia tetapi dengan divine figure. He is a man with divine figure. Dia adalah manusia yang memiliki figur ketuhanan di dalam dirinya. Bahkan dilanjutkan di dalam ayat yang 6 tentang identitas pemerintahannya. He is the perfect ruler. Karena dia memberikan kedamaian, kebenaran, dan keadilan dengan sempurna. Nah, kedua identitas ini, saudara, menjadi harapan bagi bangsa Israel. Menjadi harapan bagi kita hari ini. Kenapa? Karena dengan adanya orang ini, maka kehidupan itu akan damai. Kehidupan itu akan penuh keadilan. Dan keadilan dan kedamaian itu menjadi sukacita bagi orang yang bersandar kepadanya. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, nubuatan Yesaya pada ayat 1 sampai 4 sungguh-sungguh datang karena hanya pribadi Allah yang memiliki identitas ini. Identitas itu ada pada anak yang dilahirkan kemudian, yang dimaksudkan dalam Yesaya. Yang artinya, saudara, sukacita yang dijanjikan, terang yang dijanjikan itu datang dengan sempurna, bukan dengan adanya Kores, tapi dengan adanya anak pada ayat yang kelima. Yang berarti tanpa kehadiran pribadi itu, maka sukacita
kemenangan seperti yang dikatakan seperti waktu panen dan membagi jarahan, tidak akan pernah ada. Dan menariknya saudara, tafsiran ayat ke-5, tafsiran ayat ke-6, koneksi dengan tafsiran pasal 7 ayat 14 tentang Immanuel. Yang pada ujungnya saudara, nubuatan Yesaya pada pasal 8:23 sampai 9 ayat 6 menjadi referensi pada perjalanan Yesus di dalam perjanjian baru. Dengan demikian saudara, kita bisa simpulkan bahwa pribadi yang bisa memberikan terang, pribadi yang bisa memberikan harapan, pribadi yang bisa memberikan kemenangan di dalam hidupku, di dalam hidupmu adalah Kristus Yesus. Di tengah kegelapan bangsa Israel, Allah menjanjikan terang besar. Yang menarik saudara, bagi Israel pada saat itu janji itu terlalu jauh. Terlalu jauh, susah untuk mereka percaya pada waktu itu. Mereka coba mungkin sampai pada Kores. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini janji itu, saya dan saudara sudah tahu siapa dia. Sudah kenal siapa dia. Yang berarti saudara, di tengah kemelut hidupmu hari ini, di tengah kegelapan dan kesuraman hidupmu hari ini, Allah itu senantiasa menghadirkan dirinya sebagai terang bagi hidupmu, sebagai terang bagi jalanmu. Dalam kehidupan orang percaya hari ini, kegelapan, kesuraman, terhimpitnya kehidupan adalah keadaan yang kita tidak bisa hindari, bukan? Saudara tiba-tiba sakit, saudara tiba-tiba bergumul dengan pekerjaan, saudara tiba-tiba bergumul dengan pasangan, saudara tiba-tiba bergumul dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Tapi ingat baik-baik saudara, kegelapan dalam hidupmu adalah tempat yang tepat untuk diterangi oleh Allah sumber terang. Amin saudara. Bukalah dirimu bagi Allah sumber terang itu, agar ia menerangi jalanmu. Kegelapan dalam hidupmu tidak akan pernah bisa menghalangi terang Allah. Itu menjadi keyakinan kita saudara. Seberapa dalamnya gelap hidupmu, seberapa suramnya perjalananmu, tidak akan pernah menghalangi terangnya Allah itu sendiri. Nikmatilah terang Allah itu dengan apa saudara? Dengan mengikuti Dia sepanjang hidupmu. Saudara masih ingat cerita saya tadi di awal? Apa cerita saya tadi di awal? Yang paling awal, mati lampu. Saudara, naturalnya kita itu kita suka terang, bukan? Iya enggak sih? Ada yang suka gelap-gelap? Oh, siapa koktris di belakang suka gelap? Naturalis saudara, kita itu suka terang. Suka terang. Kalau tadi kembali ke cerita saya di awal saudara, ketika masa-masa blackout itu selama beberapa jam, sebelum kami berangkat ke mall itu, kami puji Tuhan sekali, kami punya persediaan lilin elektrik seperti yang besar ini. Ada sekitar 4 atau 5 biji. Jadi sebelum kami berangkat ke mall saudara, karena kami pikirnya nanti jangan-jangan ini lampu nggak akan nyala. Lalu kita nyalain semua lilin itu saudara, taruh di beberapa sudut ruangan. Supaya apa? Harap-harap nanti kalau pulang ke dalam rumah itu tidak gelap gulita saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu suka terang. Setiap kita suka terang. Dan terang yang ajaib itu, terang yang benar itu,
Terang yang besar itu telah dinyatakan dengan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya buat kita hari ini, maukah saudara mengambil keputusan untuk hidup di dalam terang, di tengah-tengah kegelapan hidupmu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan kiranya Engkau yang terus menopang kami, memeluk kami dengan cahaya-Mu, sehingga jalan kami, jalan yang dipenuhi terang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.